Presiden Jokowi impor beras demi rakyat aman. Anies malah busukan ribuan ton. Jahat. Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan, memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga. Demi rakyatnya Presiden Joko Widodo sampai rela-rela impor beras meskipun kita mengetahui bahwa negara Indonesia ini bisa dikatakan sebagai lumbung padi. Saya melihat bagaimana Presiden Joko Widodo ini ingin memastikan warga tidak kelaparan karena stok bulog menipis saat beberapa waktu silam. Akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan ruang bagi Kementerian Pertanian untuk melakukan impor beras berkinerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, juga Menteri Perdagangan. Ketua Bulog juga diberikan kewajiban untuk memastikan bahwa stok beras tetap ada dengan cara melakukan impor. Di tengah-tengah kerisauan Presiden Joko Widodo terhadap memastikan rakyatnya cukup beras di DKI Jakarta, malah kelihatan ada ribuan ton beras yang ditimbun dan menjadi busuk yang seharusnya menjadi bantuan bagi warga Jakarta yang terdampak pandemi dan harus mendapatkan bantuan beras langsung. Kalau memang bicara tentang antitesis, saya yakin bahwa bukanlah hanya antitesis melainkan kontradiksi antara Presiden Joko Widodo dan si pengangguran Anies Baswedan. Selama Yohanes Baswedan memimpin DKI Jakarta, kita mengetahui bahwa banyak sekali anggaran-anggaran yang dipermainkan dan diduga dikorupsi oleh tim-timnya. Pengadaan barang yang buruk dan juga penataan uang yang tidak terkelola dengan baik menjadi indikator bahwa ada permainan uang. Kebukti banget bahwa mahar 50M membuktikan bahwa Anies Baswedan ini terpilih karena dia harus balikin utang, bukan karena dia memang memiliki amanat buat masyarakat Jakarta saat itu. Anies Baswedan harus menang karena dia sudah berhutang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno dan 42 miliar kepada yang lain, sehingga totalnya katanya 92 miliar rupiah. Kalau orang yang memiliki janji politik miliaran menjadi pemimpin, maka bisa kita simpulkan bahwa yang ada di dalam otaknya cuman duit dan duit, bukan kesejahteraan masyarakat. Kebukti dari beras busuk yang tersimpan di gudang sewaan dan sudah menjadi kuning. Bahkan untuk makanan babi pun sudah tidak layak. Hal ini dibongkar oleh Kurawa. Auditor eksternal pun dilibatkan dan memberikan indikator bahwa ada permainan dan kejanggalan dalam pengadaan dananya. Bayangkan saja, ketika Presiden Joko Widodo susah-susah memikirkan rakyat Indonesia sampai harus terpaksa impor beras, si Yohanes Baswedan yang saat ini sudah menjadi kafir versi Abdul Somad pun malah membuat beras menjadi busuk. Ini sudah menjadi indikator kuat bahwa pemimpin DKI Jakarta sebelum Bapak Heru Budi Hartono adalah pemimpin yang culas dan mirip dengan Fir'aun yang hanya memikirkan keluarganya dan dirinya. Jangan sampai skalanya diperbesar menjadi nasional, karena kalau skalanya menjadi nasional, maka kita lebih parah keadaannya nanti akan dibandingkan dengan masa Orde Baru yang mengerikan juga. Dijamin pasti akan hancur lebur berantakan, karena Orde Baru itu masih banyak media massa yang ditutup dan dibredel. Sedangkan kalau di era Yohanes Baswedan, nantinya akan menjadi negara yang rusak dan dilihat asing sebagai negara yang dipimpin oleh kebrutalan dari politik suku, agama, ras, dan identitas. Beras yang untuk rakyat dibusukkan
ketika Presiden Joko Widodo terpaksa buka keran impor. Kalau beras saja Anies berani busukkan di tengah-tengah kebutuhan rakyat yang meningkat, tentu nggak kebayang bagaimana dia dalam skala nasional membusukkan beras. Semoga saja dengan artikel ini, rakyat Indonesia bisa makin cerdas untuk membuang jauh-jauh Anies Baswedan dan Partai Nasdem, juga beberapa partai pendukungnya dari peta perpolitikan di Indonesia. Saya nggak mau dan nggak akan sudi mendukung orang yang didukung oleh teroris dan radikalis yang benci banget sama Pancasila. Negeri ini terlalu baik untuk tidak kita cintai. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?